Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Novel Kamananta, mahasiswa dari Universitas Nasional, program studi manajemen kelas karyawan. Baik, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang langkah pengambilan keputusan taktis yang ada di mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu definisi pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh. Jadi, beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Model pengambilan keputusan taktis yaitu ada 6 langkah. Yang pertama yaitu menetapkan masalah. Langkah pertama adalah mengenai dan menetapkan masalah yang spesifik. Misalnya, semua anggota tim manajemen Tidwell mengakui kebutuhan tambahan ruangan untuk gudang, kantor, dan produksi cetakan plastik. Luas ruangan yang dibutuhkan, alasan kebutuhan, dan bagaimana tambahan ruangan itu akan dimanfaatkan merupakan dimensi penting dari masalah tersebut. Namun, masalah utamanya adalah bagaimana memperoleh tambahan ruangan tersebut. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi alternatif. Langkah kedua adalah membuat daftar dan mempertimbangkan solusi yang layak. Misalkan hasil identifikasi alternatif solusi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan saat ini dan dapat diperkirakan. Dan yang kedua yaitu melis fasilitas yang lebih besar dan mensublis fasilitasnya saat ini. Berikutnya yaitu langkah ketiga yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Pada langkah ketiga, biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak diidentifikasikan. Pada tahap ini, berbagai biaya yang benar-benar tidak relevan dapat dieliminasi dari pertimbangan. Akuntan manajemen bertanggung jawab atas pengumpulan data yang diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, menghitung total dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Alternatif 4 yaitu memproduksi secara internal dan melis ruangan tambahan, dihitung biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif solusi yang layak. Langkah kelima yaitu menilai faktor-faktor kualitatif. Meskipun biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan alternatif adalah penting, namun keduanya belum mampu menjelaskan secara keseluruhan. Faktor-faktor kualitatif dapat secara nyata mempengaruhi keputusan manajer. Faktor-faktor kualitatif merupakan faktor yang sulit dinyatakan dalam angka. Langkah keenam yaitu yang terakhir yaitu membuat keputusan. Segera setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan, keputusan dapat dibuat. Apa keputusan perusahaan berdasarkan selisih biaya dari kedua alternatif yang relatif kecil dan biaya dan beban dalam menjamin mutu serta kapasitas penuh, maka diputuskan untuk membuat tangkai dan pangkai secara internal serta melis gudang. Lalu dan terakhir di sini yaitu etika pengambilan keputusan taktis. Dalam keputusan pengambilan taktis, masalah etika selalu mengitari cara di mana keputusan diimplementasikan dan pengorbanan sasaran jangka panjang yang mungkin untuk hasil jangka pendek. Biaya relevan berguna dalam pengambilan keputusan taktis, keputusan yang memiliki gambaran langsung atau sasaran terbatas dalam pikiran. Namun, pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etika. Sekian, terima kasih.